yaitu pembagian zikir. Nah, ini untuk mendekatkan pemahaman kita lagi sebagaimana yang kita jelaskan pada waktu yang lalu. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya di kalangan para ulama pun ini sudah membagi masalah zikir ini. Seperti Imam Nawawi misalnya. Jadi beliau ini pun membagi zikir ini kepada 3 macam, saya tengok di sini. Ada namanya yang beliau sebut dengan zikrul lisan. Zikir dengan lidah atau zikir dengan ucapan, sebagaimana yang sering kita lakukan, baik itu di wirid yasin ataupun takjiyah. Ini namanya zikir lisan. Kemudian ada lagi yang beliau sebut dengan zikrul qalbi, zikirnya hati. Hati selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi yang beliau sebut dengan zikir hawariyah. Apa maksud zikir hawariyah ini? Yaitu rukuk dan sujud sama halnya seperti orang yang melakukan sholat, dan berbagai macam ketaatan yang berbentuk suatu perbuatan atau ibadah. Jadi zikir hawariyah ini disebutkan oleh Imam Nawawi termasuk ibadah dan juga perbuatan. Ini namanya zikir hawariyah. Kemudian ada juga yang membagi zikir itu juga 3 macam, tapi namanya agak beda-beda. Tapi saya kira mungkin ini hampir sama juga maknanya ini. Ada yang disebut dengan zikir maknawi. Zikir maknawi ini seperti yang kita lakukan ini akan majelis ilmu atau majelis ta'lim. Ini namanya dalam rangka zikir maknawi. Kemudian zikir lafal, berarti zikir kata-kata, zikir lisan. Lafal-lafal zikir yang disebutkan melalui lidah. Kemudian ada lagi yang disebutkan dengan zikir dalam wujud perbuatan. Kalau ini hampir sama yang disebutkan Imam Nawawi tadi. Namanya saja yang berbeda, tetapi saya ketengok pahamnya tujuannya itu. Zikir dalam bentuk perbuatan. Imam Nawawi tadi mengatakan itu termasuk zikir hawariyah. Segala bentuk perbuatan atau ibadah. Kemudian ada lagi seorang ulama yang bernama Ibnu Utailah As-Sakandari. Jadi beliau ini penulis kitab Al-Hikam. Jadi beliau ini juga membagi zikir kepada 3 macam juga. Ada namanya zikir jali. Zikir jali, ya bukan si jali nama orang pula ya kan, Bu? Zikir jali itu maksudnya zikir yang diucapkan jelas, jahar, ya, langsung dia diucapkan jelas dia zikirnya. Atau mirip dengan zikrul lisan, ya kan? Dalam bentuk lisan, puji-pujian, rasa syukur dan doa. Jadi betul kita akui bahwa doa itu termasuk zikir lisan. Mengapa? Karena diucapkan. Dan jarang kita tengok orang berdoa.
Ditampungnya tangannya kan, tapi tak bau ucap mulut. Mengapa ya kau? Doa. Mengapa tak kau dengarkan? Di hatiku aja. Jangan kita dengar seperti itu. Jadi doa itu termasuk zikrul lisan. Jadi tatkala seseorang berdoa berarti dia lagi berzikir kepada Allah, lagi ingat kepada Allah. Kemudian ada yang beliau sebut dengan zikir khafi. Lawan jali tadi khafi. Si jali, kalau ada nama orang si jali, berarti yang jali itu jahar, nyata, jelas. Khafi artinya tersembunyi, tak jelas. Adapun yang termasuk zikir khafi ini beliau sebutkan dilakukan secara khusyuk oleh ingatan hati, baik disertai dengan zikir lisan ataupun tidak. Jadi hatinya selalu ingat kepada Allah, sekalipun dia tidak melakukan zikir lisan misalnya. Orang yang melakukan seperti ini, hatinya akan merasa senantiasa memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu merasakan kehadiran Allah kapan saja dan di mana saja. Maka kalau dapat zikir waktu dah sampai tingkatan inilah pula ya kan, zikir khafi namanya. Merasakan kehadiran Allah kapan saja dan di mana saja.